Joshua, banyak sering kita dengar rumor tentang Hindu Karo atau pemenang Karo yang sedikit kadang menyimpang dari hal yang sebenarnya, dan kita tidak mengetahui paham apa itu Hindu Karo dan apa itu pemenang. Dan pada hari ini kami bersama Beri Panas Tepu dan saya Edison Tarigan Gerenang mengulas itu, dan akan kita saksikan apa itu pemenang Karo dan Hindu Karo. Selamat menyaksikan. Joshua. Nah, sebenarnya Hindu dan pemena itu sama, dalam artian sama. Apa yang dilakukan, tradisi-tradisi yang dilakukan Hindu itu adalah bagian daripada pemena di dalam masyarakat Karo. Pemena ketika dia melakukan persembahan, maka apa yang ada di sekelilingnya itulah yang dipersembahkan. Demikian juga Hindu, apa yang mereka punya itu yang dipersembahkan. Nah, maksudnya bagaimana ini? Ya, ketika kita melihat agama yang sekarang berkembang ini tidak ada kita lihat relevan dengan budaya yang pada masa lalu. Ini akan bahkan banyak akibat adanya agama-agama yang muncul pada saat ini banyak yang menggeser budaya pada masa lalu. Nah, bagaimana dengan halnya dengan Hindu? Hindu ini bahkan menggali kembali budaya-budaya masa lampau. Ini akan digali dan dipergunakan untuk pemujaan kepada Tuhan. Ini bedanya. Jadi kemuliaan Tuhan itu dipuja melalui nilai-nilai budaya pada masa lalu. Sehingga Hindu itu tidak lain adalah pemegang budaya. Ya, sehingga pemegang budaya dia, maka kebudayaan Hindu Karo hanya Hindulah yang dapat mengangkat. Selain itu, pada saat ini tidak ada kemiripan agama itu dengan pemena. Kalau Hindu memandang hanya itu pemelintiran bahasa. Kenapa saya katakan bahwa itu pemelintiran bahasa? Sebagaimana di dalam Hindu yang kami sebut dengan orang suci ataupun resi, para resi, itu termasuk itu salah satu resi yang ada di dalam Hindu itu adalah Bagawan Bergu. Nah, konsep Bagawan Bergu inilah yang dibawa pada masa lampau yang berkembang di Sumatera Utara, khususnya orang Karo. Nah, siapa sebenarnya Bergu tadi? Apakah Bergu ini ada di Sumatera pada saat itu? Ada. Nah, Bergu ini adalah orang suci Hindu yang langsung datang dari India menuju Tanah Karo. Ya, menuju Tanah Karo pada masa itu, sehingga ini dikembangkan. Ya, tetapi pada masa itu tidak disebut itu ajaran apa. Tetapi yang jelas itu adalah ajaran-ajaran spiritual dilakukan secara kebiasaan. Nah, jadi kata Bergu ini tadilah dipelintir oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menjadi perbegu. Itu awalnya, bukan begu, perbegu atau pelbegu. Apa artinya begu? Nah, pengikut begu. Pel itu artinya pengikut, begu itu asal katanya bergu. Nah, ini pemelintiran bahasa, ini adalah politisi agama. Saya tambahkan lagi sedikit bahwa kalau kita lihat ada pemuja batu, ada pemuja pohon, inilah dinamisme, animisme, itu sebenarnya bukan. Hanya karena konsep pemikiran
pada masa lalu itu kan tidak bisa masyarakat Karo karena keterbatasan pengetahuannya menggambarkan bagaimana sebenarnya daripada bentuk Tuhan itu. Nah, bukan dia tidak percaya kepada Tuhan, tetapi menggambarkan bagaimana bentuk Tuhan itu dia tidak tahu. Sehingga dia memuja ke tempat itu tadi. Sama seperti saya bilang tadi, yang lebih banyak itu adalah di pohon beringin. Kenapa? Karena begitulah dianggap pada masa itu gambaran surga kelak ketika dia meninggal masuk surga. Ada enak tidur di sana, dingin. Nah, begitu kira-kira. Jadi sebenarnya bukan dinamisme, hanya penggambaran pikirannya aja. Begitulah konsep ketuhanan ketika keterbatasan pengetahuan. Berarti bisa kita simpulkan agama-agama yang lain di Indonesia ini adalah memuja Tuhan. Begitu juga Pemena atau Hindu Karo juga sama seperti mereka pemuja Tuhan juga. Iya, itulah kira-kira bisa. Begitu kira-kira. Tetapi dia lokal sifatnya. Ya, jadi pemujaan lokal dia sifatnya. Sehingga kita tahu bahwa sekarang ini sangat berkembang juga dengan adanya diakuinya undang-undang yang dari Mahkamah Konstitusi itu diberlakukan untuk melindungi kepercayaan daerah. Contoh Sunda Wiwitan, Jawa, Kejawen. Nah, itu di Kaharingan. Nah, itu sekarang kan sudah mulai diangkat, sudah mulai ada payung hukumnya. Nah, demikian juga Pemena ini termasuk sudah mulai ada payung hukumnya di bawah MK. Nah, hanya saja mungkin masyarakat penganut daripada Pemena ini belum tahu. Karena rata-rata penganut daripada Pemena ini pada umumnya tinggal di daerah pelosok-pelosok, bukan berada pada daerah-daerah perkotaan. Hindu di Sumatera Utara ini sah. Ada Hindu itu pada tahun 78. Nah, ketika Hindu ada di Sumatera Utara tahun 78, berdirinya Parisada Hindu Dharma Indonesia Sumatera Utara yang pada saat itu diketuai oleh Bapak I Gede Partana, itu mantan atau purnawirawan Auri. Nah, ketika itu ataupun pada saat itu ini berdengungnya agama Hindu dibawa ke Tanah Karo oleh beberapa tokoh-tokoh Karo yang ada di Medan maupun ada di Tanah Karo. Nah, ketika ini berdengung, maka apa yang terjadi di sana? Nah, kebetulan pada saat itu juga adanya tahun 75-an banyak orang-orang yang ikut berperang pada tahun-tahun 45 ke bawah. Ini didaftarkan menjadi veteran karena ini mungkin disuruh pada saat itu oleh Bapak Harto sebagai penghargaan. Nah, jadi banyak orang-orang kita Karo ini yang ikut berjuang tetapi tidak beragama diusulkan untuk menjadi veteran gagal. Karena pada saat itu harus mempunyai agama yang resmi yang ada di Indonesia. Nah, jadi beliau-beliau ini tidak mau ikut agama-agama yang lain, tetapi karena kepercayaan mereka adalah Pemena itu, maka yang paling cocok mereka rasa pada saat itu adalah agama Hindu. Sehingga pada tahun itulah, tahun 78, 79, sampai 80, awal 80-an, mereka ini rame-rame konversi ke Hindu. Walaupun masyarakat Karo yang Pemena itu masih ada. Tidak semua, tapi sebagian besar konversi ke Hindu. Nah, jadi apakah yang konversi ini adalah semuanya veteran? Tidak.
Karena dengan adanya dulu dipertunjukkan atau dikenalkan Hindu itu, maka melalui budaya-budaya Karo yang pada masa lampau, sehingga banyak masyarakat Karo, khususnya pemenak beragama pemenak ini, konversi dia endam makana. Nah, itu bahasanya pada saat itu, atau saya sebut lagi endam makana pas. Nah, begitulah pada saat itu. Jadi saya jelaskan dulu bahwa masyarakat Karo itu terletak di Sumatera Utara. Nah, di Sumatera Utara ini secara umum masyarakat Karo itu terletak di 3 kabupaten, yaitu Langkat, Karo, dan Deli Serdang. Nah, jadi di masyarakat Karo ketiga kabupaten ini adalah mengenal yang disebut dengan pemena. Nah, apa itu pemena? Pemena, kalau dari kita lihat dari kata pemena ini, bahwa dia adalah pemula. Jadi pemula agama atau kepercayaan di dalam masyarakat Karo adalah pemena. Nah, bagaimana halnya dengan ketuhanan daripada pemena ini? Nah, pemena ini mempunyai Tuhan yang disebut dengan Dewata. Inilah yang beralih menjadi Dibata. Nah, bagaimana konsepnya? Orang Karo atau pemena itu mengenal 3 Tuhan. Tuhan atas, Tuhan di tengah, dan Tuhan yang menguasai bagian bawah. Nah, sehingga masyarakat Karo yang pemena ini mengadakan pemujaan. Bagaimana dia mengadakan pemujaan dan di mana mereka mengadakan pemujaan kepada Tuhannya itu? Nah, karena keterbatasan pengetahuan pada saat itu, maka dicarilah tempat-tempat yang menurut mereka adalah tempat-tempat keramat ataupun tempat-tempat suci. Misalkan ada di batu. Batu ini bukan batu sembarangan. Jadi batu ini mungkin dia besar dan melebihi besarnya itu daripada batu-batu yang lain. Jadi tempat itu dianggap suci dan layak untuk melakukan pemujaan kepada para dewata itu, baik itu kepada alam semesta, ya, baik juga antar hubungannya dengan manusia, kekeluargaan ataupun kelompok, dan kepada Tuhan itu sendiri ke atas. Nah, yang kedua, tempat mereka adalah pada pohon-pohon kayu yang besar, terutama itu adalah pohon jabi-jabi kalau di masyarakat Karo, tetapi secara umumnya itu adalah pohon beringin. Nah, di situ juga mereka lakukan. Kenapa mereka lakukan di pohon beringin atau bukan di pohon-pohon misalkan mahoni dan lain sebagainya? Karena beringin itu adalah dianggap adalah salah satu tumbuhan yang suci. Kenapa dikatakan suci juga? Karena ketika kita berada di bawah pohon jabi-jabi atau beringin itu sangat dingin dan enak sekali tidur-tiduran, istirahat. Dan ketika kita punya anak, mereka bisa bergantungan di akar tunggal akar napas beringin itu, dia bisa bermain. Itulah istilahnya bermainnya itu dalam bahasa Karo jemola-jemole. Ketiga, ada di sungai atau di air. Nah, sehingga air, kenapa dibuat di air atau pada umumnya dulu adalah tempat permandian kampung. Nah, mungkin ada pancuran, mungkin ada sungai. Nah, ini disakralkan. Kenapa ini disakralkan? Karena dianggap di situ juga ada Tuhan itu yang memberikan kehidupan kepada manusia itu, sehingga mereka wajib mengembalikan. Makanya di sana dulu di sekitar air itu ada dibuat anjak. Anjak di atasnya diisi kelapa muda. Nah, inilah lambang daripada persembahan itu, karena apapun ceritanya yang ada di dunia ini kembali kita berikan kepada Tuhan. Jadi dibuatlah air kelapa, karena air kelapa adalah air yang paling bersih pada saat ini yang dikenal.
karena airnya itu diambil dari intisari bumi. Nah, demikian dia konsep ketuhanan di dalam masyarakat Karo Pemena. Itu adalah konsep Pemena pada masyarakat Karo. Iya. Dan apakah itu berlaku juga pada konsep Hindu Karo yang sekarang agama yang Bapak anu? Kalau kita kaitkan dengan ke Hindu, itu di dalam mantram Gayatri itu tertulis juga di sana bahwa bur, buah, swah, alam atas, tengah, dan bawah. Ini relevan di masyarakat Pemena juga. Tadi kan ada Tuhan atas, Tuhan tengah, dan Tuhan bawah. Ini kan relevan dia bahwa di Hindu itu bur, buah, swah, atas, tengah, bawah. Ini konsep ketuhannya. Bahwa di ketiga alam ini mempunyai Tuhan. Nah, bagaimana halnya dengan Hindu Karo, pelaksanaan daripada upacara-upacara Hindu Karo sama seperti yang saya sebutkan tadi. Sehingga masyarakat Hindu yang khususnya suku Karo juga melaksanakan hal-hal itu. Nah, sehingga tapi ditambah dia yang disebut dengan yatnya. Jadi ditambah dia dengan yatnya. Apa itu yatnya itu? Yatnya itu artinya persembahan. Sehingga ketika masyarakat Karo melakukan puja, misalkan di sungai, seperti yang kita sebut tadi, sungai ini atau permandian ini atau pancuran ini disebut sakral, maka masyarakat Hindu Karo juga di sana melakukan yatnya ataupun puja. Apa yang dilakukan yatnya itu? Memberikan persembahan. Kepada siapa di situ? Yang diberikan persembahan itu kepada yang menjaga air itu, yang disebut dengan Dewa Bayu atau Dewa Waruna, Dewa penjaga air. Wajib kita persembahkan. Itulah yang saya sebut tadi, yatnya. Bagaimana persembahan itu? Apa yang dipersembahkan? Nah, di sini biasanya orang Karo ada 3 yang dia persembahkan. Jadi ada yang disebut dengan buah. Buah ini adalah mewakili pisang. Yang kedua adalah daun sirih. Daun sirih ini yang disebut dengan belo cawir, yang lengkap dengan kapur, gambir, dan buah pinang di situ. Ini yang dipersembahkan. Terus satu lagi apa? Air. Air di sini diwakili oleh kelapa. Jadi ini kita persembahkan, apa maknanya? Jadi buah tadi ini adalah mewakili buah-buahan yang terdapat di dunia ini, kita lambangkan dengan pisang tadi. Kapur, belo, dan apa tadi? Pinang, itu adalah gambaran secara tidak langsung Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi kapur itu panas, ditambah gambir, jadi dingin, redam. Panas itu redam, dan dibungkuslah oleh pinang, dibungkuslah oleh daun sirih tadi, ditambah buah pinang itu tadi. Ini gambaran sebenarnya dari Tri Sakti, Brahma, Wisnu, Siwa. Ya, itu Tri Sakti. Atau sering juga kalau kita lihat di doa-doa Karo, ini sebenarnya konsep ini. Ang, Ung, Mang. Brahma, Wisnu, Siwa. Brahma adalah menciptakan, Wisnu adalah pemelihara, dan Siwa adalah pengembali kepada asal. Itu sebenarnya konsep. Dan air ini apa? Air ini adalah pembersih daripada tubuh dan jiwa dan rohani, jasmani dan rohani. Inilah makanya sehingga air itu dicupritkan ke kepala dan kita minum mungkin sedikit. Inilah perlambangan daripada peredam tadi, pembersih. Nah, jadi kenapa
untuk saat ini Hindu di Karo itu melemah. Nah, ini akibat kurangnya tenaga, ya, ataupun kurangnya tenaga-tenaga penyuluhan Hindu terhadap mereka, sehingga anak-anak mereka beralih ke agama-agama lain, sehingga generasi untuk selanjutnya di Hindu itu ini sangat-sangat minim sekali. Dengan menurunnya agama Hindu dan pemena secara drastis di dalam masyarakat Karo, maka secara tidak langsung masyarakat Karo sudah mulai menghilangkan identitas kepribadiannya dalam hal budaya. Jadi akibat daripada hilangnya kebudayaan itu, maka etika sehari-hari di dalam masyarakat Karo juga ini semakin luntur, dan identitas diri kita juga akan semakin hilang karena dengan tidak adanya budaya-budaya yang kita lakukan sehari-hari. Jadi kami dari pemerintah, saya bilang khususnya saya salah satu etnis Karo, ya, untuk mengangkat itu, maka kita rubah cara, bukan melalui wacana, tetapi kita mulai dengan melalui praktek. Artinya praktek itu kita langsung pada upacara yang dilakukan pada masa lalu, bukan wacana. Nah, ini beberapa kali kita sudah lakukan di Karo, ternyata yang melihat itu, ya, ratusan. Ya, berarti mereka ini rindu, padahal yang Hindu ada di tempat itu bisa bahkan hanya 10-20 orang, tetapi yang melihat acara itu ratusan. Kenapa? Karena mereka rindu. Saya rasa rindu kembali dengan ajaran-ajaran atau budaya-budaya yang pada masa lampau. Nah, ini. Terus yang kedua, kita dari pemerintah juga mengangkat para penyuluh Hindu ini ditempatkan di daerah-daerah Karo, sehingga di tanah Karo kita tempatkan penyuluh itu ada 3 orang. Jadi tugas mereka adalah memberikan penerangan tentang Dharma, atau yang kami sebut dengan ajaran Hindu itu sendiri. Marilah kita sama-sama mengangkat kembali nilai-nilai budaya kita masa lampau, sehingga kita sebagai etnis Karo tidak hilang. Karena kita tahu sekarang bahwa kita adalah etnis atau suku Karo, kita menyatakan, tetapi banyak budaya-budaya atau identitas kebudayaan Karo itu kita tidak memakai atau kita tidak mengerti lagi. Jadi saya harapkan kembali kepada kita, khususnya tadi, bahwa mari kita sama-sama menjaga budaya luhur daripada leluhur kita masa lampau. Mari kita bekerja sama untuk mengangkat kembali budaya-budaya sakral yang pernah dilakukan oleh leluhur kita, dan kepada pemerintah, khususnya Pemkab Karo, Pemkab Deli Serdang, dan Pemkab Langkat, marilah bantu kami dalam mengembangkan kembali atau mengangkat kembali budaya-budaya tradisional masyarakat Karo pada khususnya. Terima kasih, mejuah-juah kita kerina.